pertama adalah menghidupkan kegiatan ekstrakurikuler. Karena saya yakin seluruh santri yang ada di sini mempunyai bakat yang hebat, mempunyai bakat yang terpendam, hanya saja belum bisa mengaplikasikannya di lingkungannya. Yang kedua adalah menghidupkan hal-hal sunnah. Contohnya adalah sholat duha. Selama ini sholat duha kurang tertata lebih rapi dan kurang tepat waktu. Selanjutnya adalah menertibkan disiplin pesantren. Banyak sekali santri dan santriwan yang melanggar bagian disiplin pesantren. Agar mereka menaati disiplin pesantren, agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Karena kita tidak ingin pesantren ini mengalami perbuatan yang tidak diinginkan bersama. Yang terakhir adalah mewajibkan berbahasa secara resmi. Karena bahasa Arab dan Inggris adalah bahasa internasional. Selain itu, al-lughatul tajul ma'had. Bahasa adalah mahkota pondok. Jika mahkota pondok rusak, maka pondok pun ikut rusak. Kurang lebihnya mohon maaf. Be the good one whatever, whenever, wherever you are. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pertanyaan yang akan diberikan oleh para asatidz saja atau mu'allim dan mu'allimah. Dipersilahkan bagi yang bertanya. Mu'allim media. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru bahagia yang berada di sini dan dewan eksekutif saya hormati juga dan santriwan dan santriwati saya banggakan dan saya cintai. Oke, saya ingin menanyakan kepada kandidat banat, kandidat yang ketiga kepada Mufti Rina Juliana. Yang pertama yang saya akan tanyakan, bagaimana langkah ke depannya agar minat bahasa santri itu berkembang, sedangkan yang saya temukan ada beberapa santri setelah diangkatnya suatu kegiatan ada yang tidak memilih apa itu kebermanfaatan dan kewajibannya, atau ada pembinaan khusus ataupun ada perkembangan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghidupkan bahasa sunat tanpa menyambungkan hal-hal yang telah mutlak menjadi wajib. Oke. Ini bagian pertanda. Saya ingin bertanya yang pertanyaan kedua, yang sesi kedua, bagaimana santriwan dan santriwati ini supaya lebih tepat waktu lagi sholat duha? Karena yang saya lihat ada beberapa santri yang sholat duhanya mepet mau waktu KPM. Betul tidak? Nah, gimana langkah pertamanya? Mungkin bisa saja yang ditanyakan kepada kita. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dipersilakan untuk menjawab. Berdiri atau Sebelumnya terima kasih kepada Mulia. Yang pertama, gimana langkah ke depannya agar minat dan bakat santri itu tersalurkan.
Saya akan mengadakan bimbingan khusus atau saya akan terjun langsung ke lapangan, mencontohkan permainan apapun yang ada di luar area. Dan pertanyaan selanjutnya adalah misi kedua adalah menyamburi halal sunnah, terutama sholat duha. Saya akan memberikan penanganan khusus kepada santri-santri yang telat, memberikan pendekatan sosial kepada mereka yang melanggar sholat duha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama pertanyaan dari panelis untuk seluruh peserta, untuk seluruh para kandidat, seorang pemimpin harus mengetahui apa itu arti kepemimpinan di dalam berorganisasi. Apa itu menurut kalian tentang kepemimpinan dalam organisasi? Baik, silakan untuk kandidat nomor 1 dari ahli pikiran, silakan untuk berjawab. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi itu terdapat contohnya seperti badan, anggota tubuh, dan kepala itu ketua organisasi dan badan anggota organisasi tersebut. Dan apabila ada anggota yang terluka atau sakit, di situ ketua akan memikirkan bagaimana cara menyembuhkan luka tersebut. Mungkin hanya itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung lanjut saja. Ya, langsung dijawab aja. Organisasi adalah suatu badan yang dibentuk untuk mengatur suatu lembaga. Jadi di lembaga tersebut pasti ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah organisasi. Organisasi harus diketuai oleh pemimpin. Dan pemimpin itu harus mengetahui masalah di suatu lembaga tersebut. Mungkin dari sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan dalam berorganisasi. Menurut Ila, kepemimpinan di dalam organisasi itu penting. Seorang pemimpin harus mengayomi, membawa, mengajak semua anggotanya untuk melakukan hal-hal yang baik agar bisa dicontoh oleh anggota yang lain. Cukup sekian, terima kasih. Menurut saya, kepemimpinan di dalam organisasi adalah seperti
pemimpin yang mendorong anggotanya, membimbing anggotanya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Menurut saya, kepemimpinan dalam berorganisasi adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Jika saya terpilih menjadi ketua OSKI, saya akan mengikuti aturan disiplin, bertanggung jawab kepada santri, seluruh santri. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Jika saya terpilih menjadi ketua OSKI, saya mungkin akan kedepannya akan mengayomi dan membimbing santri untuk terus atau saya akan saya mempunyai visi dan misi, yaitu di dalamnya adalah terdapat bertanggung jawab. Saya ingin mencetak generasi yang bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan masalah bersama. Karena saya yakin saya bisa membawa ini jauh lebih baik dari sekarang. Al-yakinu la yujallu fi syakki. Cukup sekian, terima kasih. Karena saya yakin bisa mengajak yang lain untuk berbuat yang lebih baik dan menjadikan ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Karena saya yakin saya bisa mendorong santriwan dan santriwati menjadi pribadi yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Karena sama rata dan memang sudah takdirnya. Jujur, lebih baik jujur karena sudah ketangkap basah. Sekian, terima kasih. Jika saya tertangkap basah ketika melanggar, mungkin saya pasti akan menyuruh bagian yang saya langgari, saya akan menyuruh dia untuk memberi hukuman kepada saya agar saya jerak. Saya akan menerima konsekuensi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Saya akan menerima hukumannya dan belajar dari kesalahan. Saya akan bertaubat nasiha dan meminta maaf kepada Dewan Guru. Terima kasih. Kita pertegas pertanyaannya. Saya pertegas ya. Berani nggak kamu? Saya meletakkan jabatan ketua kalau terbukti saya melanggar disiplin berat. Siap. Silakan. Jawab. Baik, akan saya jawab. Tentu saja siap. Siap. Pasti siap. Saya siap karena saya mengaku salah. Saya siap. Siap apa? Nani siap apa, Nen? Saya siap menerima hukuman. Ya apa hukumannya? Sebut. Meletakkan jabatan. Siap mengundurkan diri sebagai ketua OSKI. Siap? Nani? Siap. Oke, saksikan semua ya, oleh Ado semua ya. Silakan Juliana.
Saya siap dan harus siap karena al-insanu khata'un wa nisyanu. Alhamdulillahirabbil. Saksikan bersama oleh para asatid dan santri bahwa semua kandidat kalau melanggar 7 pelanggaran ya, 7 pelanggaran, maka tanpa diminta oleh mudir kamu harus meletakkan jabatan dan digantikan kepada orang lain. Paham? Harusnya tadi jawab begitu baru super. Tanpa disuruh. Silakan lagi teruskan. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 2 Putra. Saya kira pertanyaannya untuk semua aja. Jadi satu untuk semua, satu untuk semua. Gitu, ya. Apakah yakin Anda semua tidak akan melanggar maupun pelanggaran besar maupun kecil? Terima kasih. Saya akan berupaya untuk tidak melanggar, untuk menahan hawa nafsu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik dan selalu mengingat-ingat peraturan. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melanggar peraturan yang ada di pondok pesantren Darul ini. Saya akan berusaha bagaimana agar saya tidak melanggar bagian tersebut. Apakah kalian siap untuk menegur teman sendiri yang melanggar? Cukup sekian. Tentu siap, bukan menegur doang, tetapi saya akan melaporkannya. Terima kasih. Saya siap melaporkan teman saya yang berbuat salah karena mereka melanggar peraturan bagian saya. Terima kasih. Saya siap menegur teman saya yang melanggar bagian lain. Benar berani. Misalkan Nani ketuanya ya. Yang melanggar Laila Sayyidatul Ayam yang melanggar. Pakai sendal di atas lantai gitu. Berani. Oke, top. Tepuk tangan buat Nani. Ya. Saya siap bukan hanya menegur saja, saya akan menghukum teman saya yang melanggar bagian saya.
Bagaimana antum semua mengatasi Akdo yang masih berkata toksik? Terima kasih. Menurut saya, ikuti saja dulu alurnya, kemudian berbaliklah arah. Apakah dia akan mengikutinya? Terima kasih. Saya akan menghukum keras bagi santri yang toksik, terutama juga jika teman saya toksik. Saya akan menegur teman saya yang berkata toksik. Jika melakukannya lagi, saya akan menegur lagi. Terima kasih. Saya akan memberikan konsekuensi kepada teman saya yang berkata toksik. Karena sesungguhnya ya muqallibal qulub, hati manusia bisa berubah-ubah. Bagaimana cara mengatasi anggota yang bandelnya di luar batas gitu? Ya, gantian mulainya dari sini gitu, dari Juliana. Saya akan berbicara empat mata dengan dia agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Saya akan memperingati jika sudah tidak bisa untuk diperingati, saya akan melaporkannya kepada guru. Terima kasih. Pertama-tama mungkin saya akan menegur secara perlahan-lahan dan jika dia terus melanggar pelanggaran tersebut, saya akan menghukum keras dan akan berbicara empat mata. Kalau dia melanggar keras, langsung saja menurut saya laporkan saja kepada atasan. Terima kasih. Dari Rina belum? Sudah ditanya. Gimana cara kalian mengatasi sampah di lingkungan pesantren? Jadi cara mengatasi sampah yang berserakan pasti dibersihin. Tapi saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akan memberikan contoh mengambil sampah tersebut dan terima kasih. Ya, anggota pasti akan mengikuti pemimpin. Maka dari itu saya akan mencontohkan kepada anggota-anggota untuk berperilaku peduli terhadap lingkungan sekitar.
bukan cuma sampah, tapi sekitar. Jika ada masalah yang jatuh, yang tidak benar, baikkan, kembalikan dengan benar. Terima kasih. Kalau pondok banyak sampah, saya akan prihatin. Saya ingin inisiatif sendiri, mengambil sendiri, ingin menjadikan contoh, dan insya Allah saya siap membantu menghibur. Terima kasih. Usahakan jawabnya tenang, terstruktur dan santai aja ya, jangan gerasa-gerusu. Silakan. Nah, dikarenakan itu di pesantren ini adanya tukang kebersihan. Misalnya saya pernah masbuk ke masjid. Saya sendiri di pesantren. Pesantren ini entah itu di tempat air minum, depan kamar, memang kotor. Tapi di situ ada Mang Ibul. Sekian, terima kasih. Mungkin saya akan terus berupaya untuk mencontohkan
mungkin kemalasan atau acuh tidak acuhnya anggota atau santri itu dikarenakan ya karena mudabirnya, karena teman-teman kitanya yang acuh tidak acuh, yang tidak mencontohkan mengambil sampah. Kalau cuman yang bergerak cuman pemimpin, ya tidak bakal akan maju, tidak akan, santri itu tidak akan dorong untuk mengambil sampah. Cuman kalau kan pemimpinnya cuma satu, kalau pemimpinnya 7, mungkin santri akan mengikuti. Jika ada pemimpin di atas di DK ngambil sampah, diikuti sama yang santri di DK, diambil sampahnya. Kalau ada yang digoblok juga, pemimpinnya yang kedua tuh diambil. Tapi ini kan pemimpinnya cuma satu, jadi mungkin gara-gara cuma yang mencontohkan satu orang, bukan karena tidak merangkul, saling merangkul dari kalangan mudabirnya atau teman-teman seangkatannya. Terima kasih. Saya akan selalu mengingati dan meminta tolong kepada teman saya untuk mencontohkan mengambil sampah, dan jika ada atau anggota masih belum mendengarkan, saya akan membicarakannya lagi, dan jika boleh saya akan denda sampah, denda tentang sampah. Terima kasih. Mungkin saya akan mencontohkannya lagi dan menegaskan kepada teman-teman saya untuk mencontohkannya juga. Terima kasih. Mungkin saya akan menegurnya, selain itu saya akan membantu dia untuk mendaur ulang sampah. Program kerja seperti apa menurut kalian yang bisa memajukan pesantren? Berikan contoh konkretnya. Sekian dan terima kasih. Bisa diperjelas pertanyaannya, tadi masih ada bingung. Program kerja apa? Program kerja seperti apa yang menurut kalian bisa memajukan pesantren? Berikan contohnya. Adakan program mingguan khususnya untuk para santri laki-laki. Adakan per kelas atau per angkatan untuk membersihkan belakang dan operasi semut lainnya, khususnya belakang, agar mereka semangat. Berikan mereka roti dan es. Terima kasih. Di dalam visi saya terdapat berdiri di atas kaki sendiri, dan saya mengambil misinya itu untuk memiliki rasa tanggung jawab, membentuk, menanamkan kepada santri untuk tanggung jawab dalam peduli lingkungan, tanggung jawab dalam kedisiplinan, tanggung jawab dalam
mengikuti peraturan pondok. Mungkin sekian dari saya. Saya akan mengadakan les bahasa seminggu sekali. Kanis. Boleh? Afwan, saya akan mengadakan les bahasa seminggu sekali dan evaluasi bahasa untuk mengembangkan bahasa di pesantren modern Kulni. Terima kasih. Saya akan mengadakan Kanis membawa ember. Terima kasih. Sesuai dengan visi saya kreatif dan inovatif. Saya akan mengajarkan kepada mereka untuk membuat hal-hal yang baru agar mendorong pesantren ini menjadi pesantren yang kreatif. Terima kasih. Baik.